Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, Bapa Sang Pemilik kehidupan kami, atas cinta kasih Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Pagi ini kami boleh bangun menikmati hari baru karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Mengawali hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami membaca, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh membaca, merenungkan, dan memahami firman-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Sesuai dengan renungan harian Toraya, Sabtu 11 Oktober 2025. Pembacaan kita dari Mazmur 102 ayat 1 sampai 17. Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Firman Tuhan, doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marah-Mu dan geram-Mu, sebab Engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun untuk menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihinya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya. Amin. Berserah kepada Tuhan, itulah tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, Mazmur 102 ayat 1 sampai 17 menggambarkan suasana ratapan tentang kehancuran Yerusalem. Pemazmur memohon agar Yerusalem dipulihkan. Pemazmur mengungkapkan kesedihannya akan kehancuran yang dialami oleh Yerusalem. Namun Tuhan seakan-akan menyembunyikan wajahnya sehingga para pemazmur merasa semakin sedih. Dalam kondisi itu, iman pemazmur goyah. Ia mulai putus asa karena doanya tak kunjung dijawab oleh Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, pemazmur masih menghayati dan memiliki harapan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan dan kekuasaan. Walaupun pemazmur merasa hancur, tetapi ia tetap memiliki keyakinan bahwa Allah akan memulihkan Yerusalem yang telah hancur itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita yang mendengar firman Tuhan pagi ini mungkin ada di antara kita yang pernah merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan oleh pemazmur dalam pembacaan kita. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kita terus datang kepada Tuhan melalui doa-doa, tetapi apa yang kita doakan tak kunjung dijawab oleh Tuhan. Lalu kita mulai putus harapan, kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Nah, melalui pembacaan kita pagi ini, pemazmur menjadi contoh dan teladan iman bagi kita bahwa dalam kondisi yang sulit, dalam menghadapi pergumulan hidup,
Mari terus datang kepada Tuhan meminta hikmat dan pertolongannya melalui doa. Apa yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kita hanya butuh kesabaran dan kesetiaan bermohon dan terus menaruh harap kepada Dia yang merupakan sumber segalanya. Teruslah berserah kepada Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menopang kita semua. Roh Kudus memampukan kita semua melewati setiap badai hidup. Sekali lagi, berserahlah kepada Tuhan. Yakin dan percaya bersama Tuhan, semua dapat kita lewati. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau beri bagi kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua sehingga semakin memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berdoa untuk semua umat-Mu dimanapun berada pagi ini, dalam kehidupan masing-masing kiranya Tuhan terus memeliharakan. Berdoa untuk semua anggota jemaat, seluruh warga jemaat dimanapun berada saat ini, dalam kehidupan, pekerjaan, pendidikan, kehidupan setiap hari kiranya Tuhan terus memberkati. Yang sakit sekiranya Tuhan menyembuhkan, yang berduka sekiranya Tuhan hiburkan. Orang tua kami yang sudah lanjut usia sekiranya Tuhan terus memberikan sukacita. Sekiranya Tuhan terus memelihara dalam masa tua, sukacita yang asalnya daripada-Mu biarlah terus menjadi bagian dari kehidupannya. Kami semua pada pagi hari ini, kiranya Engkau terus memberkati kami mengawali hari ini. Kami berseru kepada-Mu, kami berserah kepada-Mu. Kami percaya menjalani hari ini Tuhan yang akan terus menopang kami. Berdoa untuk pemerintah kami, bangsa kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok, kiranya Tuhan terus memberkati. Biarlah dalam hikmat Tuhan boleh menjalankan kepemimpinannya dengan terus mengandalkan Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, berkati kami sepanjang hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami. Ampuni segala salah dan dosa kami. Terima kami yang bermohon melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.